Halo semua, kembali lagi dengan saya Ulan Mardina. Di sini kita akan melanjutkan CCNA part 2. Nah, materi yang pertama yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, materi yang pertama, kenapa perlu STP, topologi STP 3 switch, teori menentukan blocking port, dan lain sebagainya. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mengapa perlunya STP atau Spanning Protocol berfungsi untuk mencegah blok jaringan yang dapat menyebabkan broadcast dan menumbuhkan jaringan dengan cara menciptakan jalur tunggal bebas loop di antara switch sekaligus menyediakan jalur rem dan yang otomatis aktif jika jalur utama gagal, memastikan stabilitas, keandalan, dan aliran data yang efisien. Kemudian cara kerja dari STP adalah yang pertama, memilih root bridge salah satu switch di jaringan dipilih sebagai jembatan akar atau root bridge. Yang kedua, menentukan jalur terbaik. Semua switch menghitung jalur terpendek ke root bridge. Yang ketiga, memblokir jalur semua redan atau jalur lain yang menuju root bridge yang tidak diperlukan akan diblokir sementara atau port dibiarkan blocking. Kemudian yang terakhir, aktifkan saat dibutuhkan jalur utama gagal. STP akan membuka blokir salah satu jalur redundan yang tersisa sehingga jaringan tetap berjalan. Saya sudah membuat topologinya dan saya juga sudah mengganti nama pada tiap switch-nya. Lanjut untuk menentukan blocking port. Yang menentukan port yang di blocking dalam Spanning Tree Protocol atau STP switch akan memilih satu root bridge untuk menentukan root port atau port terbaik menuju root bridge. Pada setiap switch non-root dan port yang tidak dipilih sebagai root port atau designated port akan diblokir untuk mencegah looping dengan kriteria utama adalah total biaya jalur kemudian menuju root bridge untuk port forwarding dan biaya tertinggi atau kecepatan link terendah untuk port yang diblokir. Sebelumnya kita akan mencari root bridge terlebih dahulu. Untuk mencari root bridge kita cari pada bridge ID pada priority terkecil. Di sini saya akan menggunakan cara dengan membandingkan MAC address tiap switch. Kita pilih MAC address yang paling kecil, sedangkan kita coba lihat MAC address pada 3 switch-nya. Lihat di CLI di semua switch. Untuk switch 1 dan switch 2 itu angka nolnya ada 3, kemudian switch 3 angka nolnya hanya ada 2, berarti pada switch 3 itu MAC address paling banyak atau paling tinggi. Kemudian kita lanjut untuk membandingkan antara switch 1 dan 2. Untuk switch 1 kemudian terdapat angka 2 dan switch 2 terdapat angka 1, maka MAC address yang paling terkecil itu terdapat pada switch 1. MAC address paling kecil adalah berada di switch 2. Kita akan mencari root port dari switch. Nah, root port ini adalah interface yang paling cepat mengarah ke root bridge. Nah, ini seperti FA1 switch 2, maka kita akan memblocking FA02 switch 1 yang tidak mengarah ke root bridge. Kita akan mencari bridge ID-nya yang terkecil melalui MAC address. Contohnya pada switch yang tidak menjadi port bridge ada 2, yaitu switch 1 dan switch 2. Di antara 2 switch mana addressnya lebih kecil, maka itu yang menjadi bridge ID. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, di antara switch 1 dan switch 3 itu MAC address-nya lebih kecil pada switch 1, maka FA02 dari switch 1 yang mengarah ke switch 3 itu akan di-blocking switch 2 bridge pada FA01. Kemudian root pada port pada switch 1 FA01, alternate port switch 1 FA02 menuju switch 3 FA01. Agar lebih mudah, kalian bisa lihat pada setiap warna kabel yang terhubung, yaitu alternative port atau port yang di-blocking itu akan berwarna oranye, artinya kabelnya tidak nyala. Kemudian kita akan menjelaskan tentang COS. COS itu seperti root port, yaitu jalur yang tercepat untuk menuju ke root bridge. Di sini saya sudah buatkan catatan. Pada itu misal 10 MB yaitu terdapat 100. Untuk 100 MB COS 9, untuk 1 GB COS ada 4.
Untuk topologi ini cos 19 yaitu 100 MB, kemudian kita bisa ke switch 1, kemudian cek spanning tree dengan perintah do show spanning tree. Kalian bisa lihat cosnya 19, kalian bisa lihat untuk FA01 itu root dan FA02 itu dex. Lanjut kita untuk manipulasi between, langsung saja buka switch 1, masuk pada interface yang menjadi root port, masuk pada interface A01, lalu speed 10, exit, lalu cek dengan do show spanning tree. Untuk cosnya berganti 100 karena tadi kita sudah konfigurasi manipulasi cosnya, namun pada FA01 itu kabelnya akan menjadi mati karena FA02 itu cos lebih cepat. Kita bisa lihat FA02 itu cosnya 19, sedangkan FA01 cosnya 100, maka yang akan diblokir jadinya FA01 pada switch 1, jadi alternatif port berubah menjadi ke FA01 pada switch 1 dan root portnya menjadi di FA02 switch 1 yang mengarah pada switch 3. Kemudian kita bisa kembalikan seperti semula dengan kita kembali ke switch 1 phase FA01, lalu ketikkan speed 100, cek dengan do show spanning tree. Nah, ini sudah kembali menjadi 19. Nah, ini sudah kembali seperti semula untuk root port FA01 pada switch 1 dan alternatif portnya pada FA01 switch 3. Lanjut untuk prevalence spanning tree. Nah, sebelumnya kalian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prevalence spanning atau PVST adalah protokol milik Cisco yang membuat stage spanning protokol atau SDP terpisah untuk setiap VLAN, memungkinkan topologi jaringan yang lebih fleksibel dan range balance karena setiap VLAN dapat memiliki root bridge dan jalur pemblokiran yang berbeda. Nah, berbeda dengan SDP standar yaitu yang CST yang hanya punya satu pohon untuk semua VLAN. Jadi untuk prevalence spanning tree dan spanning tree protokol itu beda ya. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge pada PP yaitu spanning tree protokol. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge PVSP. Langsung saja kita menambahkan 2 PC pada switch 2 dan 2 PC lagi pada switch 1 yang kita dipisahkan menjadi 2 film yaitu PC1 dan PC2 dan PC1 lalu PC3. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu pada switch 3. Perintah spanning tree VLAN 2 priority 24576. Kemudian kita bisa klik tombol temp, pada switch itu akan aktif. Nah, di sini switch 3 dan switch 2 itu menjadi switch, sedangkan untuk switch 1 yang FA01 itu menjadi alternatif port. Kalian bisa cek sendiri dengan cara memasukkan perintah show spanning tree. Kemudian saya akan melakukan pengujian antar VLAN beda jalan. Kita mulai sambungan PC-nya. Kita ke PC 0 terlebih dahulu. Dan ini IP PC interface FA0/4, lalu switch port
switchboard mode akses. Ketikkan lagi switchboard akses VLAN. Akses VLAN 2. Lalu kita ke switch 1 dan interface FA04. Switchboard mode akses dan switch akses VLAN 2. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC 0 ke PC 2. Ini sudah successful. Sudah siapkan topologi baru. Setelah itu kita bisa konfigurasi pada switch yang pertama buka switch 3. Lalu ketikkan interface range F0/1-2. Kemudian switchboard mode terang. Lalu kita buka switch 5. Kita lakukan hal yang sama, interface range F0/1-2. Kita masukkan switchboard mode terang. Di sini kita misalkan kabel utama pada FA01 switch pertama dan cadangannya FA02 pada switch 1. Setelah itu kabel yang di-plugin yaitu FA02 pada switch 2. Kemudian kita akan melalui MAC address terkecil yaitu dengan cara kita buka ke switch 4. Ini merupakan MAC address yang juga pada switch satunya. Ini juga merupakan MAC address-nya. Kita bandingkan switch pertama yaitu 001 dan yang switch satunya masih login. Maka yang lebih kecil adalah switch 1, maka terdapat pada switch yang ke-1. Jadi untuk FA01 dan FA02 pada switch 1 itu paling kecil adalah FA01 pada switch 1 merupakan root port dan FA02 itu alternatif. Selanjutnya saya akan memanipulasi SDP 2 switch. Langsung saja pada switch 2. Root primernya menjadi 24577. Lalu di sini juga interface-nya menjadi designated port. Artinya ini kabelnya nyala semua. Artinya pada switch 2 itu menjadi root bridge FA01, FA02 itu designate pada switch 1. FA01 menjadi root port serta FA02 menjadi alternative port. Nah, kemudian coba kita misal ingin mengubah FA01 yang menjadi alternatif port, bisa koneksikan pada switch yang pertama ke switch 4, lalu switch 10 exit show span. Jika lihat di switch pertama FA01 menjadi interface yang terblokir. Nah, ini sudah berubah. Kemudian kita ke OSP vortex seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Jika kabel dinyalakan atau hijau, yakni di sini saya sudah siapkan catatan.
yaitu listening dan learning. Nah, untuk listening itu membutuhkan waktu 15 detik dan learning juga membutuhkan waktu 15 detik. Setelah itu baru bisa forwarding. Kita coba pada kabel yang tersambung switch 2 ke PC 2, kita cabut terlebih dahulu switch 5 ke PC 5. Lalu kita sambungkan kembali, maka kabel otomatis akan berubah menjadi warna oranye. Kemudian kita akan konfigurasikan pada switch yang kedua. Maka statusnya akan menjadi listening, itu bukan forwarding. Maka baru bisa forwarding. Jadi sebelumnya ini melewati tahap listening, kemudian learning, baru forwarding. Perhatikan pada kabelnya sudah berwarna hijau kembali. Lanjut ke spanning 3/4 phase. Itu pada interface 03. Kemudian spanning 3/4 phase. Ini tertulis bahwa FA03 ini sudah press, maka jika kita cabut kabelnya lalu sambungkan kembali pada switch itu sudah bisa langsung menyala.